Dan kalau buat traveling, kalau buat kayak ganti-ganti tas, ini bisa kalian masukin ke sarungnya. Terus aku nemu ini, kayak affordable banget kan, 50 ribuan apa 60 ribuan. Cobain sendiri deh guys, kalian bakal ngerti deh maksud aku apa. Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Kiara Leswara. Hari ini kita mau bahas my January favorites dari 2026. Yes, it is our first monthly favorite. Dan aku ada beberapa produk, nggak terlalu banyak, but let's get started. Oke, Januari adalah bulan dimana eksim badan aku lumayan meraung-raung, sering banget flare up. Eksim aku tuh di-trigger oleh beberapa hal, pikiran, terus kayak air panas, atau pakai sabun yang nggak pas, atau misalnya kayak keringetan, itu bakal kayak, wah, gatel tuh kayak gatel banget. Dan akhirnya aku harus kayak kembali lagi ke produk-produk yang bisa membantu area-area tersebut ya. Dan akhirnya aku kembali dalam pencarian produk-produk yang bisa nge-calming. Sebenarnya sih aku dulu juga udah ada beberapa yang aku suka, tapi itu kayak there's something inside me yang kayak pengen coba terus. Yang pertama yang aku suka banget adalah ini, this is Bioderma yang Atoderm Intensive Gel Musong. Aku udah suka sama Bioderma yang Atoderm yang ini. In fact, aku udah punya stoknya. Ini aku beli waktu aku lagi umroh, terus aku baru mulai pakai kemarin-kemarin ini dan aku suka banget. Ini tuh bukan kayak sabun mandi yang lengket atau yang tidak berbusa gitu. Enggak, ini feelsnya tuh kayak face wash gentle gitu ya. Very nice on your skin, nggak bikin kering, tapi at the same time juga bukan yang bikin lengket. Kebayang nggak? Karena kadang aku ngerasa kalau misalnya terlalu balmy banget atau terlalu minyak banget, itu juga di akunya kurang nyaman gitu loh. Secara sensorinya mungkin ya, aku nggak paham juga. Ini aku suka. Apakah dia ngebantu meredakan? Pokoknya kalau aku lagi pakai ini sih, tetap akan ada sih gatelnya kalau misalnya ada trigger-trigger tersebut ya, yang tadi aku udah sebutin. Cuman way better lah gitu loh. Dan bisa ngebantu buat nge-calming juga pas abis mandi pakai ini tuh dia lumayan kayak enakan gitu kulitnya. Nah terus aku pakai lotion dong tentunya. Pas aku cari-cari dia tuh aku mikir kayak pasti dia ada line lotionnya kan. Tada! Ini yang Intensive Balm. Ini enak banget. Aku sempat pakai di muka juga, cuman aku belum lanjut lagi karena kemarin aku ngerasa kayak kok agak beruntus. Tapi nggak tahu nih karena ini atau bukan. Anyways, ini aku pakai buat si eksim itu. Enak banget. Dia ngebantu buat kayak pas lagi perih-perihnya nih, gatel-gatelnya nih, barusan aku ada yang gatel di kaki aku. Pakai ya. Tuh, dia langsung kayak tenang aja gitu ke kulitnya, kayak langsung adem, enak, terus lembab banget, tapi juga bukan yang sticky. Kalau dibilang bikin eksimnya bener-bener nggak kambuh lagi, enggak juga ya menurutku, kayak karena aku di titik kayaknya lagi lumayan parah flare up-nya. Jadi kalau buat maintenance nanti kalau udah enak sih oke, pasti pakai ini. Cuman tetap butuh pengobatan dari dokterku kalau misalnya lagi parah bangetan. Tapi kalau lagi agak tenang dan aku rajin pakai ini, dia tuh sebenarnya agak gak bikin terlalu gampang flare up gitu. Kebayang nggak? Karena kulitnya juga mungkin lembab ya gitu. Nah ini tuh setahu aku nggak dijual di bebas gitu, dia dijual di apotek, di Century kayaknya deh, di online-nya. Offline-nya aku belum pernah cek, sama di e-commerce online yang officialnya itu di tempat apotek juga. Ntar aku taruh linknya di bawah ya guys. Nah, aku tenang banget rasanya pas tahu mereka ada di Indonesia. Terus ada juga penemuan aku yaitu ini, this is Missha Perfect Lip and Eye Makeup Remover. Ini tuh random banget gara-gara aku tuh lagi cari eye and lip makeup remover yang ya udah apa yang belum pernah aku coba gitu loh. Aku kan pakai micellar kan biasanya, cuman buat bagian mata sama bibir yang stubborn ya tetap butuh kan kayak gini. Terus aku nemu ini, kayak affordable banget kan, 50 ribuan apa 60 ribuan, tapi dapat 155 mili, gede kan, enak banget, gak perih, ngebersihinnya jago, gak wangi yang aneh-aneh juga, enak banget, aku suka banget, dan ini gede, jadi menurut aku ini worth it banget. The next one yang aku lagi suka banget adalah ini, perfume time. Ini adalah parfumnya La Vie yang Miel. Ini wanginya kayak wangi melon gitu ya, fruity fresh, tapi bukan fruity yang kayak parfum anak-anak, kebayang nggak? Jadi dia tetap kayak fruity cantik gitu. Wanginya melon setahu aku kalau nggak salah ya. Aku nggak pernah kebayang beli parfum melon, tapi it is very nice dan tahan lama juga. Nggak yang sedar-dador itu sih tahan lamanya menurut aku ya. Cuman kayak kalau kalian pakai seharian tuh tetap kayak kalau misalnya giniin badan kayak oh harum kok gue. Tapi bukan yang kayak dar heboh banget, which is exactly what I don't want. Aku tuh nggak terlalu suka parfum yang terlalu dar-dador banget kalau buat sehari-hari, karena aku pribadi lumayan kayak gampang mual kalau misalnya nyium parfum. So this is very nice. Ada banyak wanginya, enak-enak semua sejujurnya, tapi kayak yang so far aku pakai terus ini. Aku pakai buat lari, aku pakai buat pergi, tipe parfum ala lah, pokoknya yang ringan-ringan gitu. Next yang aku lagi pakai juga ini adalah Juicy Lasting Glossy Rouge yang 502 Sun Bliss. Aku tuh nggak bisa banget kalau pakai nemu melted balm gini. Dia agak sheer tapi warnanya cantik banget yang ini. Efeknya tuh glassy banget. Dia nggak yang terlalu banyak banget, tapi pas di bibir glassy-nya tuh dapat. Sama warna ini menurut aku kayak works banget di berbagai look yang aku lagi suka bikin. I love this one. Dan aku juga lagi suka banget sama Guel
yang lip gloss tapi yang shade-nya Leka. Aku tuh jujur Leka jarang banget pakai selama ini karena coklat banget. Tapi gara-gara kemarin ini lagi ngetrend make upnya Nina Park dan kayak agak reuni ya sama lipstick coklat aku. Terus kayak suka deh yang ini karena kok coklatnya ternyata pas dipakai dengan cara-cara tertentu tuh kayak bagus ya, kayak nggak bikin kusam gitu loh. Jadi aku suka banget dan formulanya gue lip gloss ini menurut aku adalah lip velvet yang sangat-sangat enak, tipis tapi lembab, terus juga at the same time terdapat musi-musinya gitu loh. I love this thing so much, sangat-sangat nyaman di bibir. Terus yang lagi aku sering banget pakai adalah, nggak tahu kenapa nih, dari sekian cream blush, liquid blush yang Januari kemarin lagi aku sering pakai adalah ini, si Mother of Pearl yang warnanya ini nih guys, Lulu. Bukan warna Kiara, warna pink gini, tapi nggak tahu deh, si Lulu ini selalu bikin kayak complexion aku kelihatan seger banget, kelihatan bagus banget. Dan sebenarnya dia punya banyak shades pink ya di pilihannya, tapi ini bagus banget specifically, bikin kulitnya tuh cerah tapi nggak lebay dan nggak yang kayak ngambang gitu di aku. Dan formulanya sangat pigmented, sangat blendable. I love it so much. Yang lagi sering banget dipakai sama aku, bedaknya Insta Perfect. Bedak Insta Perfect yang ini, yang warna fair ya, ini bagus banget, bener-bener kasih efek blurring. Please harus cobain ini karena beneran hasilnya kayak airbrush, tapi bukan powder foundation ya. Karena kan kalau powder foundation tuh dia lebih tebal dan lebih nutup kan. Kalau ini tuh gak nge-cover sih, tapi kayak ada kayak lapisan yang bikin lebih mulus, tapi ngasih coverage tapi setitik banget, tapi kayak bagus banget. Lihat deh, dia tuh bener-bener kayak bikin pori-porinya gun banget. Aku nggak ngerti sih, ini bagus banget. Insta Perfect, I love this so much. Dan warna fair ini perfecto di aku. I love it. Terus yang lagi aku suka banget juga tentunya adalah si Kusuma bronzer. Ini kayak semua orang lagi ngomongin juga. Nah tapi yang lucunya, salah satu followers aku itu nanya kayak, "Kak, ini shade-nya beneran sinar semu?" gitu kan. Soalnya kok kelihatannya kayak yang satu lagi deh, aku nggak tahu apa. Cuman ini sinar semu kok guys. Ya aku sih sesuai ekspektasi ya. Ini nggak yang terlalu jeder banget warnanya. Dia kan yang paling terang tuh. Terus kayak aku sukanya dia tuh samar-samar sih. Jadi kalian nggak ada deh ceritanya kayak pakai bedak buat jadiin bronzer. Kebayang nggak? Kalau bedak jadiin bronzer tuh kan dia jadinya tuh kayak agak ngeblok ya, bisa sih tapi kayak agak ngeblok gitu. Kalau ini tuh bener-bener gak kelihatan. Nih aku kayak gini juga aku gak kelihatan, tapi kalau nggak pakai itu juga gak sebagus itu gitu, ngerti gak sih? Kayak mukanya kurang dimensi. Jadi aku suka banget. It is matte, it is nice and blendable, and it's affordable, terus kayak nggak powdery, suka banget. Selanjutnya lagi aku suka banget yaitu ini eyeshadow palette-nya Lux Creme yang Peach Phantom. Sebenarnya yang rose juga bagus, tapi menurut aku Peach Phantom ini kombinasi warnanya cantik banget. Aku awalnya agak-agak kayak aduh peach ya, aku tuh nggak terlalu suka eyeshadow yang terlalu oranye banget. Sekarang, dulu aku suka ya, tapi sekarang aku tuh nggak suka yang terlalu oranye, terlalu merah gitu. Tapi ternyata pas dilihat dan dipakai, dia tuh ada warna netralnya gitu. Terus aku suka dia punya light shades yang buat highlighting, bahkan punya hitam. Terus shimmernya juga cocok ya, matching sama yang lain-lainnya. Ada yang agak netral, ada yang ke arah golden, champagne, ini yang lebih rosy. Terus ada mauve juga. Peachnya tuh cuman ini nih, yang ini nih, peachnya banget. Ini yang agak merah, aku jarang pakai. Ini aku jarang pakai, tapi sisanya aku pakai banget. Aku suka banget, apalagi ada warna hitamnya itu sih. Ini tipe palette yang dipakai sendiri pun ini bisa gitu. Terus itu per make upan. Yang selanjutnya adalah tools. Ini sih aku suka banget. Aku tuh senang banget Sephora ngeluarin ini di Sociola. Ini tuh puff mereka tuh bener-bener yang kayak, wah ini puff cushion terenak, elastis banget, edgesnya tuh nggak yang tajam-tajam plastik aneh. Jadi selalu flawless kalau pakai ini dan kayak nyoy-nyoy gitu. Ada nggak sih bahasa lebih bagus? Kayak lebih squishy banget kayak pakai beauty blender, kebayang nggak? Tapi cushion puff, jadi enak dan karetnya juga kuat, bener-bener blendable, coverage rapi juga kalau pakai ini. Dan mereka keluarin yang banyak gitu, aku udah pakai 3 deh kayaknya. Bener-bener suka banget, cobain sendiri deh guys, kalian bakal ngerti deh maksud aku apa. Terus yang lagi aku suka banget adalah ini adalah productivity planner dari Flying Tiger. Nah kenapa aku suka? Dia kan banyak banget ya planner Flying Tiger, dan planner lain juga banyak, tapi akhirnya aku tercantol banget dan aku kepake banget nih. Ini udah aku rajin nih ngisi sama tahun ini karena dia tuh bener-bener to the point dan sesuai yang aku butuhin. Jadi kalau kalian lihat di sini, dia ada yang kayak kegiatan jam per jamnya gitu, dan dari jamnya kayak working hour aja, jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Siapa yang kerja sampai jam 7 malam dari jam 7 pagi nggak tahu ya, cuman ini kayak productive hour lah. Nah primary goal kamu ngapain gitu hari ini, pokoknya bener-bener inti dari hari itu deh, mau ngapain yang harus banget kejadian. Nah terus di sini task for today, ini apa nih yang kayak kira-kira tuh sebenarnya mesti dikerjain
di hari ini. Tahu nggak sih, kadang-kadang ada hal-hal di otak kita yang kayak, aduh kalau nggak dicatat nih takut lupa gitu, taruh situ. Nah di sini dibantu lagi kalian buat organize sesuai dengan urgensinya. Important, not urgent. Important, urgent, gitu-gitu. Sama terakhir ini ada notes ya, kalau ada catatan-catatan. Bagus banget, ngebantu banget buat kalian nge-organize pikiran dan planning. Lebih enak. Aku nggak terlalu suka yang terlalu banyak macam-macamnya, tapi ini adalah pengecualian karena kayak semua diagramnya tuh aku pakai. Jadi aku suka banget sih. Terus aku tuh suka banget sama ini. Ini adalah tas yang aku beli waktu itu di Singapura, Paper Bunny. Ini jenisnya, aduh sorry banget nih, nggak ada nama jenisnya, tapi ini adalah ARCM 1BB. Aku nggak tahu ya ini masih dijual atau nggak, tapi ini aku suka banget. The color is so nice, coklat, matching ke banyak baju aku. Dan the size is just perfect. Terus dia tuh bisa kayak di adjust gini loh. Nah, Paper Bunny itu kan emang tasnya yang kayak enteng-enteng enak gitu loh guys. Jadi kayak tas ketek gitu, kebayang gak sih? Tapi ini muat iPad bahkan. Aku lebih pakai dia buat kayak notes gitu-gitu. Di dalamnya banyak compartment. Ada ini, ada buat naruh botol kalau mau, ada yang biasa buat HP 2 biji, ada settingnya juga. Terus di luarnya pun ada setting, biasanya aku pakai buat taruh charger. Di luar depan sini ada, di sebelah sini juga ada. Dan kalau buat traveling, kalau buat kayak ganti-ganti tas, ini bisa kalian masukin ke sarungnya. Aduh, aku suka banget deh tas-tas ringkas, enteng, nyaman gitu, PW banget for casual days. I love it so much. Dan menurut aku sangat-sangat oke for the price gitu loh. Udah sih itu aja my favorites for this month. I don't know, cukup random ya. Kalau bulan depan ada banyak produk akan aku bikinin video sendiri. Tapi kalau misalnya nggak banyak, seperti biasa aku gabung ke 2 bulan. Oke? So yeah, I guess that's all for today's video. Thank you so much for watching and I really hope to see you guys soon on my next one. Have a great day. Bye guys. Annyeong.